Malam hari ini masih membahas terkait dengan revisi dari PP 55 tahun 2022, kemudian diterbitkan PP nomor 20 tahun 2026, membahas terkait dengan pajak penghasilan final UMKM begitu, masih bersama dengan sejumlah narasumber dari HIPMI, ada Bang Hadi, dari Selyos ada Mas Huda, dan juga dari Aku Mandiri, Asosiasi UMKM Indonesia, ada Bu Hermawati. Saya langsung ke Mas Huda. Mas Huda, kalau begini caranya, artinya jalan tengah apa yang kemudian juga harus dilakukan selain kemudian tadi Anda menyarankan untuk dicabut. Tapi ketika PP ini sudah diterapkan, apakah kemudian harus duduk secara bersama melakukan revisi kembali atau seperti apa sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau duduk bersama itu seharusnya sudah dilakukan Sebelum PP ini diterapkan. terbit dong. Harusnya kan seperti itu, Ya. ya kan. Nah, ketika ini PP terbit, artinya di sini juga ada satu langkah yang memang itu ditinggalkan, yaitu public hearing, kemudian juga ada ini kan seharusnya kan participation dari pengelola usaha terutama itu juga harus ada gitu. Sosialisasi kurang tadi mengatakan dari HIPMI sendiri, dari UMKM sendiri. Harusnya bukan sosialisasi ya, tapi diajak untuk duduk sebelum PP ini diterbitkan gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah seperti ini. Nah, ini sudah diterbitkan. Ya. Kita kan juga mengenal nih sebenarnya kalau ini bermasalah bisa juga dicabut. Ditinjau ulang lah ya kan. Ditinjau ulang. Ditinjau ulang ataupun dicabut. Nah, itu tentu ini ada harapan juga menuju ke sana gitu. Nah, makanya ini kita juga mendorong juga dari HIPMI, dari Bu Herma dan sebagainya dan kawan-kawannya itu juga mendesak nih pemerintah itu untuk tidak menerapkan PP ini gitu. Nah, karena ini masih ada kesempatan gitu kan. Nah, yang kedua seperti ini bahwa ini merupakan kalau saya pribadi ya bahwa ini penyakitnya itu di sisi kalau bisa kita bilang pidana perpajakan, tapi yang diubah adalah seluruh sistemnya. Yeah. Dan harusnya ini pidana dulu terselesaikan, baru kita bicara terkait dengan sistem apa sih yang baik untuk ke depan untuk mencegahnya gitu. Nah, makanya ini yang harusnya dilakukan di awal sebenarnya Mas Jaya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya ini kan pemerintah kan lagi butuh uang ya. Iya, lagi butuh uang loh. Apa mungkin akan dicabut begitu Ya. dengan kondisi penerimaan pajak kita? Ya, harusnya pemerintah juga tidak, kemarin kita sayangkan sebenarnya dari DJP itu menyampaikan kita masih harus berburu pajak di kebun binatang. Itu sangat sayangkan sebenarnya karena ya walaupun Pak Dirjen ya itu menyampaikan bahwa karena masih banyak yang liar gitu kan. Yang liar-liar itu diterbitkan kan, sebenarnya kan seperti itu kan, tanpa membebani yang lainnya gitu. Nah, ini kan membebani yang lainnya. Makanya kita harap sebenarnya pemerintah terutama DJP itu lebih kreatif lagi untuk apa? Untuk memberikan ataupun mengkolek pajak di luar yang sudah ada. Nah, ini kan kemarin kita sampaikan ada beberapa alternatif penerimaan negara baru Mas Jaya. Dari mulai misalkan pajak dari OTT global, kemudian dari berbagai pihak itu juga masih bisa kita kolek sebenarnya. Bukan malah justru menekan UMKM gitu. Tapi kalau misalnya pajak ini dilakukan kepada teman-teman UMKM begitu, penerimaannya begitu signifikan atau seperti apa? Hitung-hitungan dari Selyos, Mas? Ya, sebenarnya kan kalau untuk yang eligible ya, untuk situ kan juga kita nggak bicara signifikan atau enggak lah sebenarnya. Tapi yang jelas adalah meskipun signifikan itu diambil dari kantong yang tidak tepat sebenarnya. Nah, kita kalau UMKM sendiri banyak gitu kan. Tapi kan nggak semuanya itu juga kaya raya Mas. UMKM tuh nggak semuanya itu kalau dipajakin mereka tetap masih hidup. Banyak juga yang dia dipajakin lebih, dia akan kolaps gitu. Nah, ini yang kita itu kan penurunan omset daya beli masyarakat. Tetap penurunan omset. Terutama kalau kita lihat, ini kan tekanan tadi dari Mas Hadi sampaikan, dari perbankan dan sebagainya. Jangan lupa, ini ada pelemahan rupiah. Ada kondisi daya beli yang sedang menurun. Ya kan? Nah, ini kan juga mengganggu dari sisi omsetnya gitu kan. Nah, inilah yang saya sebutkan bahwa penyakitnya apa, obatnya itu yang salah. Ini yang tadi saya sebutkan Mas Jaya. Makanya kalau saya pribadi, kalau pemerintah ini memang lagi tengah butuh uang gitu kan, kejar dong yang pajak alternatif lainnya gitu. Jangan malah menekan pelaku UMKM. Saya lihat sebelum ada hitungan Mas, terkait dengan penambahan pajak ketika aturan ini diterapkan atau masih dikaji? Ya, kita masih mengaji. Tapi berapapun jumlahnya, mau 1 triliun atau 10 triliun,
Tapi itu diambil dari kantong yang tidak Atau yang tepat. tidak tepat. Itu yang ditekankan oleh Salio sendiri. Oke, saya langsung ke Bang Adi. Bang Adi, artinya kalau tadi dari Asosiasi UMKM Indonesia, Aku Mandiri, Bu Hermawati mengatakan bahwasanya memang sudah menyurati sebetulnya dari DPR. Kita sudah berupaya untuk kemudian juga berkomunikasi, mengajak diskusi malam hari ini perwakilan dari DPR. Apakah kemudian dari rekan-rekan HIPMI juga satu suara dengan dari Asosiasi UMKM Indonesia mengirimkan surat ke DPR untuk kemudian juga mengkaji ulang dari PP ini atau seperti apa? HIPMI? Nah kalau di HIPMI Sikapnya. sendiri, saya sudah cek, sebenarnya kita pernah diajak diskusi, cuman masih sekali aja, jadi nggak pernah berlanjut maksud Oke. saya. Nah artinya makanya saya bilang tadi, bagusnya kalau menyangkut tentang yang namanya implementasi, apalagi di level PP, yang ini berlaku secara nasional dan mengikat, dan tentu ada juga konsekuensi, sebaiknya ini memang dilakukan sosialisasi secara konsisten. Konsisten misalkan sampai tahap 1, 2, 3, 4 misalkan baru kita akan bisa laksanakan kalau sudah sampai 9 kali atau 7 kali. Ini kenapa kan public hearing kan, harus Ya. diuji gitu kan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, konsen saya, Bang Jaya, sangat berharap kepada Pak Prabowo, kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, mengevaluasi dan moratorium menunda ini dulu. Karena jujur saya menyampaikan sedang tidak baik-baik saja dunia usaha juga. Ya. Jadi memang daya beli yang lagi menurun, suku bunga tidak menurun, ya kan? Malah naik. Bahkan menaik, ya kan? Ya. Belum lagi tantangan-tantangan yang kita juga harus adaptif dengan kondisi saat ini gitu kan. Nah, jadi kan memang ini complicated ya. Tapi bukan namanya HIPMI, bukan namanya anak muda yang nasionalis, pengusaha kalau selalu melihat sesuatu yang negatif, tidak. HIPMI dari awal kita sepakat dan punya spirit bahwa kita adalah pengusaha merah putih. Oke. Kita akan tetap bersama dan bersama-sama pemerintah untuk bergandengan tangan sebagai mitra strategis. Tapi kita berharap dengan aspirasi kawan-kawan di daerah, ini kita duduk bareng lagi, ditunda dulu sampai memang waktu yang paling tepat. Karena saya sepakat, jadi banyak ya, ini kan yang 0,5 itu hanya berlaku kan posisinya kan hanya untuk perusahaan perorangan, Ya. ataupun PT perorangan, kendaraan perorangan, ataupun koperasi kan. Sementara banyak kawan-kawan kita yang patungan 3 orang, 4 orang, sebenarnya nggak gede-gede kali juga ya kan. Ya bahkan ada yang mungkin minjam IMF lah ya, istri mertua, family juga uang dan sebagainya ya kan. Artinya juga ini kan juga ini masalah maksud saya. Nah jadi memang ayolah duduk menurut saya pemerintah, dan ini penting nih Mas Jaya. Ada pesan tadi juga dari pengusaha HIPMI, ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama, pemerintah kita saat ini mohon kiranya untuk membuat peraturan yang tidak prematur, ya kan? Nanti ujung-ujungnya berubah. Nah ini mengganggu psikologis pengusaha. Yang kedua, pengusaha itu simple. Ketika dia ingin berinvestasi, apakah dia skala besar, menengah, inti kan cuma 2. Pertama, dia punya kepastian hukum bahwa investasinya aman. Yang kedua, dia bisa menghitung kapan dia break even point, kapan returnnya ada gitu. Oke. Nah, tapi kalau iklim ini nggak tercipta, ya kan, dengan pagi begini, mungkin nanti seminggu lagi udah berubah dan sebagainya, ini kan membuat kepastian ini tidak terjadi begitu. Nah, penutup juga dari kita adalah kita sepakat dengan semangat nasionalisasi yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Tapi satu sisi banyak juga yang memanfaatkan ini, ya kan, sehingga membuat para pengusaha nih wait and see juga, nggak berani untuk ekspansi yang lebih luas lagi. Karena makna bahwa ya semua harus sekarang ya dinasionalisasi, misalkan ya mulai dari misalkan gagasan Pak Presiden Kita bagaimana. apresiasi itu tentunya. Apresiasi yang menyangkut tentang hajat hidup orang banyak kan. Ya, Jadi ya, memang memaknai tentang bahwa segala usaha yang menyangkut tentang hajat hidup orang banyak, pasal 33 itu kadang-kadang disalahartikan juga gitu kan. Jadi ya macam saat ini kan sebenarnya negara lagi sedang men-shifting kekuatan ekonomi bertumpu kepada BUMN, ya kan. Tapi harus diukur ini. Kalau kita sepakat bahwa harus kita pindahkan, BUMN kita harus kuat. Tapi kalau ini mengambil ceruk market swasta yang makin porak-poranda, yang dirugikan siapa? Oke. Nah contoh misalkan simpel ya. Hari ini semua fasilitas subsidi semuanya di rakyat kecil, ya kita apresiasi itu karena kita peduli dengan masyarakat kecil. Tapi kalau yang menjadi korban adalah pengusaha UMKM yang mereka punya karyawan 3 orang, 5 orang, 10 orang. Tapi kalau nilainya juga sampai 50.000, ambruk 20.000, berapa orang juga yang hancur gitu kan. Nah ini juga menurut saya harus
bijaklah, jangan mengejar populis tapi mengorbankan yang sifatnya produktif. Ini persoalan baru juga ini yang kemudian nanti akan dikomentari dari Mas Huda terkait dengan aturan yang prematur tadi dan segala sesuatunya, iklim usaha juga begitu. Saya langsung ke Bu Herma lagi. Bu Herma, ini berbicara bagaimana kemudian kondisi suara dari rekan-rekan para pengusaha, para UMKM kita begitu. Nah, langkah apa sih kemudian yang kemudian diambil begitu agar kemudian bisa menyesuaikan diri dengan aturan baru ini jika ini kemudian benar-benar diterapkan begitu, dan bagaimana kemudian Bu Herma mewakili rekan-rekan dari UMKM memberikan kepada kami para pemirsa TVRI pandangan kondisi dari saudara-saudara kita para pengusaha di UMKM ini seperti apa saat ini begitu, Bu Herma? Bagaimana mau menyesuaikan ya dengan kondisi yang tidak berada di sisi UMKM gitu loh. Jadi pelaku UMKM mikro kan nggak bisa menyesuaikan dengan aturan yang tidak berpihak dengan kita gitu loh. Mereka paling hanya melihat saja karena memang sosialisasi dari PP ini kan juga belum ada kan, hanya muncul di media saja gitu loh. Jadi mereka sih ya cuek-cuek aja gitu, hanya saja mereka khawatir gitu. Apalagi misalnya mereka akan menambah ya tadi modal kerja karena pemasaran dia berjalan dengan bagus, pasti butuh dong untuk menaikkan produksinya dengan pinjaman. Nah itu mereka akhirnya kan peluang itu akan dilepas gitu, dan itu yang rugi siapa ya, negara itu sendiri gitu, karena mereka akhirnya takut dengan omset yang begitu besar. Apalagi maaf nih, PT perseorangan itu kan muncul terakhir kan, dulu-dulunya kan nggak ada PT perseorangan. Makanya justru yang UMKM yang lama-lama itu yang tadi nih misalnya pemilik dari PT atau CV itu dari keluarga, itu kan mereka juga ketar-ketir kalau kena pajak yang biasa. Nah itu yang negara ini harusnya tidak melakukan dengan semena-mena menurut saya. Niatnya baik untuk ngawasin yang nakal gitu, tapi kan ini akhirnya dampaknya ke semua orang yang lurus-lurus dihantam juga gitu. Kenapa justru bukan itu yang dipegang, dikasih sanksi, kan mereka bisa tahu ada yang nakal, mestinya kan ada datanya. Nah itu dulu yang ditindak, kalau perlu diumumkan, jadi ada efek jera untuk pengusaha yang lain gitu. Ini enggak gitu loh, ini langsung ujuk-ujuk gitu sudah ada PP. Nah, PP akan berlaku kan 3 tahun kemudian kan. Nah, tapi kan itu nggak bisa diterima oleh UMKM khususnya, apalagi maaf nih, anggota kita ini mikro ya. Mikro yang omsetnya kebanyakan 4,8 M itu sedikit di kita. Mungkin kebalikan dari HIPMI. Nah, justru itu yang membuat kita semuanya, maaf nih, aduh ini pemerintah kok semakin kesini semakin membuat kita diajar kiri kanan atas bawah, mana barang bahan baku di pasar juga semuanya naik gitu kan. Ini usaha terus kita misalnya kalau beli barang untuk ongkos produksinya saja kena PPN gitu kan. Nah, belum nanti kan kita konsumen mau beli juga akan berdampak juga. Mereka akhirnya yang awal setiap hari bisa jajan, mereka enggak. Nah, itu kan juga dampaknya luar biasa gitu. Karena ini mata rantainya juga akhirnya panjang gitu. Jadi sementara pemerintah juga harus lebih bijaksana gitu. Harus kalau bisa sih saya setuju kalau memang ini bisa dicabut gitu. Meskipun sudah ada PP-nya ya. Karena memang harus situasinya nggak tepat aja menurut saya. Oke, gitu. Semoga pemerintah bijaksana mendengarkan diskusi kita di malam hari ini agar kemudian tadi mempertimbangkan apa yang kemudian sudah direvisi dari aturan PP ini, dan kami juga kembali mengungkapkan bahwasanya diskusi kita malam hari ini sudah berusaha mengundang dari perwakilan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM, dan juga perwakilan dari legislatif, namun hingga malam hari ini masih belum ada perwakilan yang kemudian berkenan untuk diskusi kita malam hari ini. Nanti usai jeda saya akan minta tanggapan dari Mas Huda, apa yang kemudian juga harus dilakukan rekan-rekan UMKM ketika memang aturan ini diberlakukan nantinya dan tidak dicabut, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran. Jadi adakah langkah yang kemudian juga harus bisa menyesuaikan dari aturan yang sudah direvisi ini? Usai jeda kita masih akan kembali, saudara tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI. Kami kembali saat lagi.